Termasuk kamu juga belum menerima itu ya, Pak? Awalnya ya. Awalnya iya. Nah, sekarang kamu wawasannya mulai terbuka nggak? Wawasannya mulai terbuka, global. Oh. Yang gelandang bertahan yang mana, Bang? Sing sapa? Sijine Anton Fase. Yang dari Ayak. Heeh. Jangan-jangan Ya, Pak. Jairo. Itu Pak sapa ya, lali aku jenenge. Bukan Jairo, Bang. Lali aku jenenge. Kalau Jairo itu ya ngeri. Dari Ayak. Dari Ayak. Oh, siapa? Dari Ayak itu rumor terkuat. Karambu. Juga itu. Tutup. Pemainnya sudah sampai sini, Bang. Sudah, saya kemarin tanyakan langsung dengan Pak Manajer. Pemainnya sudah di Jogja, sudah. Terus jenenge gitu tuh saya asli. Wow, Kosike tunggu pengumuman resmi aja. Tapi kalau Anton Fase pasti ya mungkin. Udah pasti kayak Kok kemarin Razi bilang nggak tahu, saya nggak kenal itu apa? iya, pengalian ya, isu. seperti itu aja toh, Mas. Biasa toh, nanti tunggu. Kalau yang satu, Bang, ini yang satu, Bang. Tunggu pengumuman suruh nunggu pengumuman di website aja toh nanti. Di website PSM. Namanya lali aku Pak sing tak golekane sik. Tapi dari Belanda semua. Belanda. Dan ini rekomendasi pelatih atau dari Razi sendiri? Loh, salah satu pemain yang datang itu juga pernah diasuh oleh Van Gastel kok. Oh, salah satu pemain. Yang mana? Ya, salah satu pemainnya. Anton Fase ini. Besok di SSA. Ya. Tanggal 16, 8 Arema, kota, tiket Nanti kamu uwe, Bang? home, Uwe Bantul? home Bantul. Uwe Pleret? Home, Oh, home. Pacar. Stadion Pacar. Stadion Pacar. Stadion Sultan Agung. Kondangnya nak wong Bantul Pacar. Mergone apa, Bang? Kok bisa dinamakan? Ketoke daerah jenenge Pacar. Oh iya. Daerah Pacar ya. Kan Nahan itu ya. kaya sapa bisa kan apa Dharma Klimping ngono lho ketoke. Dharma Klundi. Ngono kuwi lho ketok. Kemarin kan saya juga dapat info apa namanya? A berapa A3 ini? A1. A1. Apa namanya, ada teman-teman dari Braja Musti ini mengadakan kerja bakti. Kerja bakti untuk membenahi stadion itu yang ketata, ada foto-fotonya juga itu. Sampai malam itu ngecat gawang, tiang gawang. Nah, ini kan ya ini artinya kan supporter itu kan mendukung penuh perjuangan tim di Liga 1 ini, karena kan apa namanya ya, kita tahu sendiri teman-teman supporter baik itu Braja Musti ataupun Medan, penantian kita ini cukup panjang, 18 tahun sudah kita menanti. Nah, apapun nanti hasilnya tim ini kan baru berlabuh di awal ini, baru berlayar PSM, baru berlayar di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, ini jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang apa namanya mengganggu lah ya perjalanan PSM, karena kan kita tahu sendiri perjalanan kita ini. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Hari Selasa ini kita tag-nya ya. Ada ini yang ditunggu-tunggu ini. Apa Mas? Apa? Lord Kopong. Ini rame nih komen-komen warnanya. Kembalikan Lord Kopong, dari kemarin udah kembali kok. Oke, kita sekarang akan bahas PSS, tapi sebelum bahas PSS Sleman, kita akan membahas dulu soal pengalaman Lord Kopong ini. Dia away ke GBT kemarin, menyaksikan PSIM Jogja melawan Persebaya. Tanya dulu, katain dulu Pak ya. Ya. Nah, gimana Bang pengalaman away ke GBT, menyaksikan PSIM Jogja menang? Oke, sebelum saya bercerita, saya ucapkan dulu selamat buat PSIM Jogja yang telah mengawali kompetisi Super League 2025-2026 ini dengan debutan yang sangat manis, menang di kandang Persebaya Surabaya. Selamat sekali lagi buat PSIM. Begini Mas, Pak Ananto, Mas Bahana. Nah, kemarin itu kan apa namanya, saya kan ikut away ke GBT ke Surabaya. Nah, itu emang udah kita rencanain dari jauh-jauh hari ya. Saya dengan teman-teman wartawan yang notabene fans dengan PSIM, dan juga teman-teman dari apa namanya akun-akun fanbase di PSIM itu, dan teman-teman yang dulunya itu juga ikut membangun media sosialnya PSIM, baik dari website maupun Instagramnya ya Mas Bahana ya. Kita berangkat bareng, di situ kita membahas waktu launching tim itu, waktu melawan PSIS Semarang itu kita membahas untuk perencanaan berangkatnya, orang berapa, naik apa, itu kita bahas di sana. Oke, kita sepakati, dan di situ ada 11 orang yang berangkat.
kita iuran secara mandiri ya, kita nggak mengganggu nggak mengganggu manajemen PSIM atau gimana. Kita iuran secara mandiri, kita bertolak secara mandiri di sana, kita pakai HIS. Kita berangkat itu Jumat pagi jam 10, kita kumpul di balai kota. Kita kumpul jam 10, sampai sana kita jam setengah 5 sampai GBT, terus kita masuk di area stadion. Kita cari-cari di mana ruang medianya, dan di situ kita rokokan dulu Mas Bahana. Kita rokokan dulu dengan teman-teman wartawan dari mana saja, ada dari Solo, ada dari Jakarta, ada dari Surabaya. Kan waktu itu kan pembukaan di sana ya Pak ya, Pak Menteri kan ada di sana, itu banyak wartawan juga yang hadir ikut meliput di sana. Kita ngobrol-ngobrol dan sekaligus cari informasi terkait akses masuk di GBT itu bagaimana. Bang, kok Pak Menteri bukan ketua PSSI, kenapa Bang? Ada info nggak? Pak Dito atau kemarin? Bukan ketua umum PSSI, kenapa itu? Nggak tahu, nggak ada info aku. Oh ya, oke. Nggak ada info. Aku niatnya main kono ndelok PSIM kok ora. Oh iya. Lanjut. Nah, terus apa saudara? Terus kita masuklah ke ruangan media center. Ya. Itu ternyata sudah ada nama kita, sudah di list, dan kan teman-teman kemarin kan juga udah komunikasi sama media officer-nya Persebaya. Kita udah di list di sana, dan kita itu kaget di situ. Apa ya, kita presensi, kita dapat voucher Mas. Voucher apa? Voucher, nah ini Beli, voucher belanja kan? enggak. Belanja merchandise. Enggak. Apa? Kita voucher. Nah, di sini ini pengalamanku yang pertama ya, kalau saya meliput baik di Jogja maupun di Solo itu enggak ada voucher sama sekali. Voucher, jadi kalau di Jogja ataupun di Solo itu kita hanya nasi box sama air mineral. Nah, kalau di GBT itu kita dapat voucher, nanti kita dimasak ke mie ya loh Mas. Dan setelah dapat voucher itu kita dapat mie, dapat ndok utuhan itu. Ndok utuhan, ndapu. Ndoke wis mari, enak bosone wong kono. Mateng wis mari, aku loro. Terus kita naik. Ya. Naik di tribun itu. Naik sampai lantai 2, lantai 3. Di situ ada, jadi di sebelum keluar untuk menonton itu di kursi itu ada ruangan ya Mas ya. Di situ ada tempat jualan Pak ternyata. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ada tempat jualan merchandise Persebaya, terus ada kopi, ada makanan-makanan, dan di situ yang jualan itu sponsor-sponsor dari tim yang Persebaya itu. Jadi asik banget iso langsung jajan lho rapalane Yojo. Penongan ini ya. Bojo ngece ngono kuwi. Ya kan asik toh Pak. Maksudnya kok nak di sela-sela pertandingan nak ada pengen ngopi ya. Ngopi terus Lah kowe apa ya jajan? jajan. Jelas oh, saya memanfaatkan hal itu. Terus kuponnya tadi ditukar, Pak? Dapat Kenapa? Mie. Mie tadi makan makanan. kupon apa Jumat berkah ini? Kupon tak ono tulisannya voucher. Oh iya. Khusus untuk wartawan. media. Wartawan. Ya, penonton nggak dapat. Penonton nggak dapat. Nah di situ wartawan itu ada 2 lantai ternyata di sana. Ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3. Yang di lantai 2 ini khusus dengan tamu-tamu VIP. Yang di atas itu juga VIP tapi boleh merokok. Nah, kita Smoking boleh. room. Nah, kita boleh. Masih ada makanan nggak, Bang? Tersebar makanan untuk tamu VIP? Kita ada kok dulu. Enggak lihat aku Mas, enggak lihat. Kayak katanya ada prasmanan. Ya, prasmanan makanan ada buat VIP. prasmanannya Ya. juga di sana. Asik ternyata. Ya, apa lagi? Terus kita di atas itu milih yang bisa merokok. Pemandangannya langsung dari atas. Wah, enjoy sekali teman-teman. Top song. Terus apa lagi pengalamanmu? Pengalaman saya kan waktu di jalan itu kan dengan teman-teman itu kita ngobrol-ngobrol. Ya kita awalnya sempat pesimis ya dengan ini PSIM ini untuk mengawali liga, karena kan kita tahu sendiri rapor PSIM di pramusim ini terbilang cukup jeblok. Hanya itu yang 2 kali ya dari uji coba itu. Terus kita sempat pesimis, kita ngobrol-ngobrol. Karena kan kita juga melihat kemarin waktu di lawan PSIS Semarang, waktu bermainnya itu kayak tim ini belum menemukan ruhnya, belum menemukan chemistry dan sebagainya. Kita sempat pesimis, tapi akhirnya kita sampai di GBT. Terus kita juga was-was ini, panik ini. Waktu terutama Bruno itu memegang bola itu kita selalu panik gitu. Bruno itu kaptennya Persibaya, kita selalu panik. Tapi alhamdulillahnya kita sempat menghela nafas lega waktu di babak pertama ini PSIM mampu mengimbangi perlawanan dari Persebaya, dan di akhir-akhir laga kita itu sempat terkejut, sangat senang. Bahkan teman-teman itu dengan saya itu
berambangi dengan golnya Ezekiel Vidal di waktu menit perpanjangan itu, berambangi dengan histeris itu Pak. Kita Berambangi apa, Bang? berkaca-kaca. Wah, berkaca-kaca kita waktu gol itu kita berteriak sambil berkaca-kaca. Nangis. Belum, nggak sampai. Euforia sangat bagus itu. Dan ternyata ini wong walu Di tengah bonek. wong walu di tengah-tengah bonek Lautan semua. bonek. Iya, kita Untung ora dibandemi, Bang. untung ra diajar ning nggon. Tapi kamu tetap berteriak. Tetap berteriak Bonek tuh semua. hati nyaman. Nah, ternyata di situ ya nggak biasa. masalah, tapi pertemanan antara Bonek dengan Bajang itu sangat Oke. oke sekali. Ya nggak apa-apa lah kita berteriak histeris itu, nggak ada orang yang ngecerok itu, nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau nanti bonek misalnya away ke PSIM, ke SSA mungkin juga sambutannya Braja Musti harus gitu juga ya. Iya, pasti Pak. Ketemu teman-teman Braja Musti nggak di jalan atau di stadion, Bang? Ketemu Pak, ketemu waktu berangkat itu kita di rest area ketemu tangga-tangga aku. Tunggu apa iki? Tetangga rumah Rumah. kan banyak PSIM fans juga tetangga saya. Yang kemarin kamu komentari waktu lomba voli Pitulasan itu. Terus Ketemu di sana, ya udah kita ngobrol-ngobrol. Di sana kan di rest area berapa itu lupa saya. Itu apa namanya itu penukaran tiket itu Pak, pengambilan tiket teman-teman. oh supporter berarti di pool di rest area untuk penukaran tiket ya. dan- Berarti memang sudah Akomodir. diakomodasi di situ ya. Udah, itu saya melihat itu dari teman-teman tetangga saya itu ambil tiket semua di situ dan itu katanya berangkat bareng serentak dari situ. Tapi saya kan duluan kita duluan daripada kita mengambil resiko nanti macet dan sebagainya kan saya kan juga belum tahu medannya di sana dan ternyata kan sampai sana kan di dekat rawa-rawa semua toh Pak itu. Ya. Tambah semua, nggak ada wong dodol. Masih bawa sampah nggak, Bang? Masih. Oh, ya. Sepanjang jalan itu masih banyak apa-apa. Nah itu kita duluan terus sampai sana. Ya udah kita pisah sama teman-teman supporter di seberang sana, kita di sini. Di ruang media. Dan banyak ternyata teman-teman supporter yang datang. Dan itu kan juga kesorot loh itu di media-media. Tuh. Terus reviewmu tentang pertandingan kemarin seperti apa, Pak? Waktu PSIM menghadapi Persebaya itu, apakah sama dengan waktu uji coba pre-season sebelumnya itu? Ada sangat jauh Pak perbedaannya. Perbedaannya sangat jauh. Ya teman-teman pemain PSM ini sudah nampaknya bisa menikmati permainan lah di atas lapangan. Tidak ada, walaupun ada yang sedikit-sedikit grogi ya saya lihat kemarin seperti kayak Sevo itu masih sedikit grogi waktu masuk pertama itu. Tapi overall, overall jujur li saya melihat permainan PSIM ini sudah sedikit bagus ya, semua sudah terpola dan asik. Berarti ini mematahkan prediksimu waktu sebelum pertandingan toh? Iya, saya mematahkan semua prediksi teman-teman semua. Khusus kamu kan kemarin kamu kan gimana? Sebelum pertandingan kamu melihat PSIM itu? Saya pesimis jujur. Pesimisnya dari mana? Karena kan setiap uji coba itu kan ya saya juga melihat sendiri waktu lawan PSIS Semarang itu juga mainnya kurang greget gitu. Tapi ya setelah di laga sesungguhnya PSIM mampu membuktikan. Dan yo aku loh Pak, maksudnya gini, sebelum laga itu kan kita lihat PSIM ini ketoknya dipur loro ngantian kono karena tidak diunggulkan. Nah, kita melihat prediksi kita melihat prediksi dari online gitu, prediksi online. PSIM itu malah sempat dipor 2. Halo BTN, coba cek ini HP-nya ini, jangan ada ini, ada aplikasinya ini BTN, kok BTN. Dipor 2 itu, kok dipor loro iki lho iki lah. Itu kan wah ya wis lah ra apa-apa, yang penting ada OB, kita mendukung tim kita. Wis OB lah mangkat apapun hasilnya enggak masalah. Yang penting iki awal dari PSIM menuju ke awal PSIM di Liga 1 karena penantian panjang toh Pak. Nah, kita harus ya ikutlah mengawali juga ikut mengawali lah debutan itu. Tapi sampai sana ya akhirnya kita tidak kecewa lah dengan hasilnya. Kita membawa oleh-oleh manis 3 poin. Terus pulangnya gimana, Bang? Ada masalah nggak? Pulangnya kalau dari saya satu mobil tidak ada masalah. Tapi kita kan
duluan ya Pak ya. Kita kan budal duluan waktu sama supporter itu, kita budal duluan, kita pulang duluan, kita udah keluar. Walaupun sempat macet sebentar itu karena teman-teman supporter Persebaya. Iya. Karena kan jalannya kan coba sempit tadi saya. Sempat macet sebentar tapi kita lancar, kita duluan, dan saya monitor terus sama teman-teman saya dan tetangga-tetangga saya itu. Putar tekan nanti udah sampai mana. Masih di stadion ini kayaknya ada rusuh, tapi bukan dengan supporter Persebaya ya, tapi dengan oknum-oknum lainnya. Ini bukan supporter Persebaya, oknum lainnya yang katanya juga ada merusuh di area stadion. Tapi kondisi aman ya. Kondisi aman, dan teman-teman saya itu masih bisa diamankan lah, masih aman. Dan ada juga kan, ini bukan tetangga saya tapi teman di daerah Jalan Wonosari itu, dia kan naik KRL-an Pak. Saya monitor juga. KRL? Kereta. Iya, bukan KRL berarti. Kereta antar provinsi. Itu tuh kereta rel listrik. Oh, ya, kereta wae berarti. Soalnya kereta dong. Wes, Solo lah. Oh, Solo. Itu kan ngomong Solo. Oh, yang jarak jauh. Belum pernah ke Aceh naik kereta? Terus gimana yang naik kereta, bukan naik KRL berarti? Naik kereta itu malah ini, waktu di perjalanan menuju ke stasiun itu dikawal sama teman-teman supporter Persebaya. Dikawal. Berarti sampai stasiun, turun, sudah disambut sama teman-teman bonek. Enggak, dari stadion mereka. Dari stadion. Dibonceng ke motor. Sampai diantar ke stasiun. Dikawal. Luar biasa. Dikawal mesra. Maksudnya mesra iki piye? Ya boncengan loh, Pak. Iya, Dikawal. Bonek pasti nyaman. berarti memang apa ya? Dari teman-teman bonek ini memang benar-benar memberi kenyamanan bagi teman-teman supporter dari Jogja. Orang aku pas tuku kopi. Sekolah nanti Mas, Koyojo. Nggih Mas. Jawani nggih Mas. Anu rombongan pundi? Media aku ya pantas nganggo keplek. Keplek iki lho apa jenenge kok karti keplek. Rambaya. Oh nggih Mas. Nyojo jam pinten ya ramah ngono kayak kita ngobrol seperti biasa ramah. Ya. Sampai ngobrol santai. Terus apalagi pengalaman Waktu pulang itu kita cari makan di rest area, ternyata ada teman-teman supporter yang juga berhenti di sana, kuruyuk-kuruyuk, dan kita penasaran dan kita lihat kenapa. Ternyata kaca di mobilnya, dan itu mobil HS itu retak Pak. Katanya apa namanya, dilemparin batu sama oknum-oknum tertentu, tapi bukan dari supporter Persebaya. Mungkin di jalan. Mungkin di jalan dilemparin itu. Terus saya dan teman-teman lainnya itu juga monitor teman-temannya yang ikut ke sana, memonitor terus kita pulang dan akhirnya alhamdulillah kita pulang dengan nyaman dan dengan senang karena PSIM menang di Surabaya. Tapi secara umum, secara general berarti perjalanan dari Jogja ke Surabaya ini kan aman terkendali ya Pak? Aman terkendali. Ya, kalau riak-riak kecil itu ya biasa lah, karena kita nggak tahu kan orang di jalan ini kan siapa ya, yang nggak tahu. Yang jelas bukan oknum supporter dari Persebaya. Dan sudah saya pastikan bukan. Dan teman-teman supporter juga sudah memastikan bahwa paham itu. Bukan teman-teman dari Persebaya. Dan karena kan teman-teman Persebaya saya tahu betul waktu di lokasi itu menyambut dengan baik. Bahkan ya sempat ejek-ejekan, gonku menang ini nggak masalah. Bahkan aku ro bakule tahu ning pinggir dalane tak jak nyanyi aku menang ya ora apa-apa ya. Tumben biasanya kamu ngejake SPG Arema. Kok sekarang SPG tahu ya kamu ajak nyanyi. Ya sak kecekele to Pak ning kono bakul apa. Euforia. Ya inilah apa namanya, pengalaman Kopong baru pertama kali away. Tuh, jadi dari lahir ya Bang? Dari lahir. Baru pertama kali ini menjadi away gitu ya. Dan alhamdulillah lancar. Tidak ada masalah gitu kan. Nek tak pikir-pikir wingi ning Solo ki ora away, Pak. Apa itu? Home toh. Ya itu home, itu bukan away. Lah ini baru away. Apalagi di Surabaya. Ya moga-moga nanti ini awal, jadi nanti suatu ketika mungkin PSIM main di Piala Asia atau di turnamen Asia, nanti kamu bisa away juga, Bang. Amin. Ya toh, kita kan nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Kita berharap juga bisa lolos ke situ kan. Iya. Ya toh. Saya optimis kok.
katanya tapi ini optimisme ini kan sesudah melihat permainan PSIM di partai pertama. Tapi sebelum partai pertama bergulir, kowe rak yo sempat arep semaput toh. Semaput Pak, iya. Gara-gara melihat hasil Pramusim. pramusim kemarin. Pak. Nah, dan ternyata gambaran pramusim ini berbeda jauh dengan Laga sebenarnya. Nah, ini mungkin ya Pak, jadi ini apa Kopong itu mungkin salah satu apa ya namanya contoh ya Iya. dari fans dari tim di Liga Indonesia. Iya. Jadi kebanyakan memang ya seperti kita pernah singgung sebelumnya bahwasanya mayoritas fans sepak bola di Indonesia itu masih menganggap bahwa pre-season itu pertandingan uji coba sebelum kompetisi itu menjadi ukuran gitu, iya. menjadi ukuran utama tentang performa klub nanti di Iya. Liga. kompetisi resmi. Jadi banyak yang skeptis, banyak yang pesimistis, dan banyak yang membuli ataupun menghujat manajemen atau pelatih melihat hasil-hasil dari apa namanya pre-season. Nah, sementara kemarin Hastel itu kan juga menganggap bahwa kalau menurut dia yang namanya pre-season itu nggak ada hubungannya dengan skor, hasil itu nggak ada hubungannya itu kan. Dia cuma pengen melihat bagaimana dia bisa mengembangkan timnya ini dengan baik. Yes. Timnya ini bisa sesuai dengan ide-idenya ini dengan baik gitu. Dan apa namanya, Razi pun sempat ya Bang ya, sempat apa Ngobrol namanya, sama saya, Pak. sempat ngobrol bahwasannya dia juga agak sedikit khawatir dengan hasil pre-season kemarin ya. Obrolannya kamu dengan Razi gimana sebelum pertandingan kemarin itu? Waktu launching ya. Iya. Waktu launching kan teman-teman pada di dalam stadion terus wawancara Buliana itu. Saya di depan itu ketemu Razi, Mas, piye Mas? Ya nggak apa-apa Mas, ini cuman baru precision kok. Ini kalau kan dia kan juga patokannya Eropa ya. Ini kalau di Eropa juga nggak masalah sebenarnya. Yang mencontohkan tim, lupa aku kalau nggak AC Milan apa itu. Makanya selalu kalah di uji coba ya Pramusim. Kayak Milan menangan nih tong. Ora Mas Torino itu kalah. Oke, Como. Pramusim lho. Oh ya, Como kalah. Sing pramusim embuh lali aku apa. Komen tim Eropa ngono kan mencontohkan bahwa di pramusim ini tim-tim ini sudah biasa jika kalah ini sudah biasa, tapi waktu di kompetisi nanti baru gas. Nah, tapi Razi itu juga bilang ngobrol ya ini sama saya, konteksnya ngobrol bahwa dia juga mempertanyakan kalau budaya sepak bola Indonesia itu juga kayaknya belum bisa menerima hal itu Pak, seperti yang Anda katakan tadi Pak. Iya. Ya. Termasuk kamu juga belum menerima itu ya, Pak, awalnya ya. Awalnya iya. Nah, sekarang kamu wawasannya mulai terbuka nggak? Wawasannya mulai terbuka, global. Oh, Bahkan dengar selentingan itu mulai beredar kan, wah Pan hasilnya paling hanya berapa pertandingan. Oh, tidak mulai Udah kuat itu, ya kan? Kabar-kabar seperti itu. Gara-gara sering kalah. Kamu juga mendengar itu kan, Bang? mendengar itu. Ah, ya makanya. Mendengar itu. Terus apa lagi, Bang? Dan ini ya, itu sudah ngomong ke Pak Mirung, nambahan pemain. belum. Wah, Ya. Apa? Sekalian. satu iki Iya, ya. Pak. Satu iki. Ya, ada penambahan pemain. Siapa? Anton Fase itu? Anton Fase. Ini rumor yang paling kuat Anton Fase sama siapa ya? Yang satunya ya lupa aku namanya. Dari Acak kok itu. Anton Medan. Ayak. Dari Ayak. Ini siapa namanya lupa. Aku kan rambutnya rada gondrong sebenarnya iki. Oh. Nah itu, ini kemarin Razi juga ngobrol sama saya. Ya memang apa namanya udah menambah pemain, mau menambah pemain 2 lagi. Terus 2 lagi posisinya di winger sama gelandang pertahanan. Nah itu kan memperkuat bahwa di posisinya Anton Fase itu kan memang winger, dan yang satunya ini kan gelandang bertahan. yang gelandang bertahan yang mana, Bang? Sing sapa? Sijine Anton Fase. Yang dari Ayak. Heeh. Jangan-jangan Ya, Pak. Jairo. Itu Pak sapa ya lali aku jenenge. Bukan Jairo, Bang. Lali aku jenenge. Kalau Jairo itu ya ngeri. Dari Ayak. Dari Ayak. Oh, siapa? Dari Ayak itu rumor terkuat. Karambu. Buka itu. Tutup. Pemainnya sudah sampai sini, Bang. Sudah, saya kemarin tanyakan langsung dengan Pak Manajer. Pemainnya sudah di Jogja, sudah. Terus Jenenge gitu tuh sing asli. Wow, Kosike tunggu pengumuman resmi aja. Tapi kalau Anton Fase pasti ya mungkin. udah pasti kayak Kok kemarin Razi bilang nggak tahu, saya nggak kenal itu apa? iya emang Pengalian ya isu. seperti itu aja toh, Mas. Biasa toh, nanti tunggu kalau yang satu, Bang, ini yang satu, Bang. tunggu pengumuman suruh nunggu pengumuman di website aja toh nanti.
di website PSM. Namanya lali aku Pak sing tak golekane sik. Tapi dari Belanda semua. Belanda. Dan ini rekomendasi pelatih atau dari Razi sendiri? Loh, salah satu pemain yang datang itu juga pernah diasuh oleh Van Gastel kok. Oh, salah satu pemain. Yang mana? Berarti Yang salah satu Anton pemainnya Fase. Anton Fase ini. Dia pernah di NEC Nijmegen memang. Nah, itu pernah di Tapi apakah dia pernah youth-nya pernah di Rotterdam, kita kan belum tahu ya. Tapi mungkin ya karena Hastel ini kan pegang banyak tim juga di Belanda. Yes. Memang salah satu memang itu ya, Bang ya. Tuh sama satunya iki Donny Warmerdam. Itu dari mana, Bang? Dari Belanda. Klub terakhir? Belanda ke produk asli Akademi Ajax. Ayak. Berusia 23 tahun, bermain untuk tim kasta 2 Liga Belanda. De Graaf dan merupakan pemain inti sampai berjuang di babak playoff promosi ke Eredivisie. Gelandang bertahan. Umurnya 23 tahun. Doni pernah memperkuat timnas muda Belanda kelompok umur 17 tahun. Pernah bermain bersama pemain-pemain besar Ajax seperti Muhammad Kudus, Tristan Goyer, Carlsen dan lain-lain. Berarti seangkatannya Tristan Oyer gitu. Yes. Dan Muhammad Kudus. Iya, itu Terus Wesam saya. rumor yang paling kuat itu sama ini kan. Kalau Anton Fase ini menjadi incaran utama ya sempat rebutan dengan Persis Solo juga adalah. Karena sama-sama pelatih dari Belanda kan. Oh, berarti yang Anton Fase ini pernah dilatih sama Van Haskes. Dan satunya dari Ayak ini juga rekomendasi dari Van Haskes. Sekarang Doni sama Warmindo. Warmerdam. Doni Warmindo. Oke, Warmerdam. Punya darah Indonesia nggak, Bang? Sekali naturalisasi aja. Ora gitu. Oh, nggak punya. Oh, berarti infomu ini oke ini ya, valid ya. Oke. Ya ini menambah Infonya. infonya untuk PSIM dan Fahmi gitu. Nanti Fahmi ya dikandani. Ya kan wis oke sing beredar. Mosok ora ngerti wong. Ngerti. Ya tahu. Kemarin sudah disinggung cuma belum mau mengeluarkan nama. Nah ini kamu mengeluarkan nama. Nanti ini sudah pasti sudah di Jogja ya, Bang ya? Udah berlatih. Udah berlatih. Berarti kemarin waktu tim berangkat ke Surabaya, 2 pemain ini latihan di sini. Belum, Pak. Belum. Pulangnya Oh, berarti hari ini sudah mulai berlatih ini. dari kemarin. Dari kemarin. Kemarin sudah latihan ya? Udah bareng tim berarti. Udah. Kamu sudah lihat gaya mainnya waktu latihan? Belum, Pak. Latihannya tertutup. Oh, latihannya tertutup. Ya. Oke, luar biasa. Terus apa lagi, Pak? Ini mumpung masih di sini nih. Besok di SSA. Tanggal 16, lapangan Arema, kota, tiket Nanti kamu uwe, Bang? home Bantul. Bantul. Uwe Pleret. home Oh, home. Pacar. Stadion Pacar. Stadion Sultan Agung. Kondangnya nak wong Bantul Pacar. Mergone apa, Bang? Kok bisa dinamakan? Ketoke daerah jenenge Pacar. Oh iya. Daerah Pacar ya. Kan Nahan gitu ya. kaya sapa bisa kan apa Dharma Klimping ngono lho ketoke. Dharma Klimping. Ngono kuwi lho ketok. Ya, oke. Oke, itu tadi pengalaman Lord Kopong ya. Iya, setelah uwe ke GBT, Bara Bung Tomo mendapatkan baik dari bonek. Nah, itu uwe pertamanya. Dan ini kita akan bahas PS Sleman. Dan sih Mas, aku closing statement aku. Dan kemarin kan saya kan dapat info juga. Kemarin kan saya juga dapat info. Dapat info apa namanya? A berapa A3 ini? A1. A1. Apa namanya? Ada teman-teman dari Braja Musti ini mengadakan kerja bakti. Kerja bakti untuk membenahi stadion itu yang ketata. Ada foto-fotonya juga itu. Sampai malam itu ngecat gawang, tiang gawang. Nah, ini kan ya ini artinya kan supporter itu kan mendukung penuh perjuangan tim di Liga 1 ini karena kan apa namanya ya? Kita tahu sendiri teman-teman supporter baik itu Braja Musti ataupun Medan, penantian kita ini cukup panjang, 18 tahun sudah kita menanti. Nah, apapun nanti hasilnya tim ini kan baru berlabuh di awal ini, baru berlayar PSIM, baru berlayar di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, ini jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang apa namanya mengganggu lah ya perjalanan PSIM, karena kan kita tahu sendiri perjalanan kita ini sudah cukup panjang ya, lama sekali 18 tahun, jangan sampai ada oknum-oknum yang merusak itu.
Artinya ayo kita bangun bersama tim kita dukung apapun itu hasilnya. Oke. Bijak sekali, saudara-saudara. Bukan tempelan opo ini velocity. Nanti dia dipotong biar FYP ya di TikTok. Oke ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.